Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fazrina dengan NIM C1L02310005. Saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis permukaan pembuatan peta kontur. Analisis permukaan ini digunakan untuk menampilkan data secara 3 dimensi menggunakan data DEM. Data DEM ini sendiri merupakan data digital yang memberikan informasi berbentuk topografi permukaan bumi dalam bentuk data raster. Data raster sendiri berupa piksel dan tersusun dalam baris dan kolom. Tiap piksel tentu memiliki nilai yang dapat mempresentasikan sesuatu seperti ketinggian dan lain-lainnya. Di sini langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pembuatan peta kontur dan kelerengan. Pertama-tama kita masukkan atau memasukkan data DEM seluruh NTB yang telah dikirimkan. Nah, di sini datanya masih berupa titik-titik atau tidak terlihat. Pada bagian data DEM, kita klik kanan, kita masuk ke bagian properties, terus bagian simbologi dan yang bagian structured kita klik di situ langsung oke saja. Di sini dia akan langsung muncul seperti pada gambar. Nah, setelah data DEM dimasukkan, langkah selanjutnya adalah memasukkan data administrasi kecamatan SHP. Selanjutnya kita menentukan di mana letak kecamatan yang telah kita tentukan sebelumnya dengan mengselect dia untuk melakukan pengklipan. Di sini saya memilih kecamatan Parado. Nah, cara ini supaya dia data kecamatannya itu terselekkan. Kalau sudah, kita masuk pada georeferencing dan pilih bagian klip. Nah, untuk bagian klip ini kita memasukkan data administrasi. Nah, di sini kita tunggu saja sampai data kecamatannya terklip. Kalau sudah, kita hapus saja administrasi kecamatan yang pertama. Langkah selanjutnya kita masuk ke ARS Toolbox. Kita mencari data manajemen toolbar, lalu pilih bagian raster processing, dan pilih yang bagian klip. Nah, pada bagian inputnya kita masukkan data DEM. Untuk bagian outputnya kita masukkan data administrasi. Nah, di sini jangan lupa untuk mencentang bagian inputnya. Seperti biasa, kita menunggu proses pengklipannya selesai. Nah, kalau sudah muncul data pengklipan tadi, kita bisa hapus saja data DEM yang kita masukkan di awal tadi ya. Hasilnya seperti ini, hanya kecamatan Parado saja yang tertampilkan di layar atau kecamatan yang teman-teman pilih. Di sini kita bisa masuk ke ARS Toolbox lagi. Kita masuk ke 3D Analysis, pilih yang bagian raster surface dan klip. Maksud saya kontur. Pada bagian inputnya kita masukkan data DEM, dan pada bagian kontur kita masukkan angka 10. Nah, di sini kita melakukan 2 kali pengkonturan. Yang pertama 10 yaitu bagian minor, dan yang kedua yaitu 50 bagian major. Selanjutnya kita masuk lagi ke ARS Toolbox. Bagian raster surface-nya kita pilih yang bagian slope. Untuk bagian inputnya kita masukkan data DEM dan langsung oke saja. Kita tunggu lagi sampai slope-nya muncul. Nah, kalau sudah slope-nya muncul, kita klik kanan pada bagian slope, lalu masuk ke properties. Kalau
sudah, kita masuk ke classify. Nah, untuk classesnya kita ganti ke 5. Natural itu kita ganti ke manual. Pada bagian value-nya itu kita ubah ke 8, 15, 25, dan 45. Untuk yang terakhir kita tidak usah diubah. Tidak perlu diubah. Lalu klik OK. Di bagian label ini kita ubah namanya dari yang datar, landai, agak curam, dan sangat curam. Jika data rasternya sudah muncul, kita klik kanan, lalu pilih menu yang open attribute table. Nah, di sini kita menambahkan file dengan add file. Namanya ini kita ganti ke class dan type-nya kita ganti ke text. Selanjutnya kita start editing dulu untuk mengubah nama yang ter-null itu. Sudah. Kita ganti seperti yang tadi itu, datar, landai, agak curam, dan yang sangat curam. Kalau sudah, langsung stop editing saja. Lanjut, kita masuk lagi ke Ars Toolbox. Kita pilih yang Conversion Tools dan From Raster. Di From Raster kita pilih yang Raster to Polygon. Nah, untuk inputnya kita masukkan data reclass yang slope tadi ya. Untuk value-nya itu kita ganti ke class. Lalu oke. Lanjut, masuk lagi ke Ars Toolbox, pilih yang raster reclass, classify. Untuk inputnya kita masukkan data slope. Masuk ke classify, kita ubah lagi kelasnya itu ke 5 dan naturalnya kita ganti ke manual. Seperti biasa, break values-nya kita ganti ke 8, 15, 25, dan 45. Jika sudah, kita masuk lagi ke Ars Toolbox. Di Ars Toolbox ini kita pilih yang Cartography Tools, pilih yang Generalization dan Smooth Polygon untuk mengsmoothkan data karena datanya itu dia masih berkasar gitu istilahnya, atau bisa dibilang data kelerengannya itu masih tajam-tajam. Oke, lanjut. Nah, untuk inputnya ini kita masukkan data raster reclass-nya, dan untuk yang bagian type-nya itu kita ganti ke yang Bezier. Gitu deh ya. Langsung oke saja. Kalau sudah, kita bisa klik kanan pada bagian raster reclass mode-nya, lalu pilih yang properties. Kalau sudah, kita masuk ke simbologi, lalu pilih yang kategoris. Untuk value-nya kita ganti ke class, dan simbolnya kita uncentang. Labelnya kita hapus saja, lalu add all value. Dan jangan lupa di-apply sebelum oke. Jika sudah, langkah selanjutnya kita membuat layout seperti acara sebelumnya. Di sini mungkin tidak perlu dijelaskan karena di video sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi kita simak saja prosesnya.
Sekian dari pembuatan video saya ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.